Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1079. Kepura-puraan yang tak terkalahkan. Di langit berbintang, menara kecil itu bergetar. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Guru Ta, bisakah kita membicarakan sesuatu?" Xiaota berkata dengan suara gemetar, "Nona, tidak perlu berdiskusi, berikan saja perintahmu." Pria berbaju putih itu tertawa, "Bukan masalah besar. Katakan saja hal-hal baik tentangku di depan anakku. Misalnya, ceritakan lebih banyak tentang tindakan heroikku di masa lalu. Kau mengerti maksudku?" Xiaota berkata dengan tergesa-gesa, "Aku mengerti. Aku akan menceritakan lebih banyak tentang tipu dayamu saat itu." "Oh tidak, itu tentang sifatmu yang tak terkalahkan dan kepura-puraanmu." Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Xiaota berkata cepat, tidak, tuanku, saya pasti akan membantu tuanku dan membantunya melewati bencana ini." Pria berbaju putih itu mengangguk, "Terima kasih, Guru Ta." Sambil berbicara, dia mengetuk pelan dan menara kecil itu lenyap. Mata lelaki berbaju putih itu berkilat khawatir, dan dia berkata dengan lembut, "Kinger, dalam pertempuran besar ini, si kecil akan sangat menderita. Aku ingin tahu apakah dia bisa selamat." Wanita yang memakai rok polos itu berkata lembut, "Itu hanya anak kecil yang sedang bermain rumah-rumahan. Jangan khawatir." Pria berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tahu, hanya saja aku terlalu menderita di masa lalu. Dan sekarang aku tidak ingin melihat anak kecil ini menderita. Tetapi dia benar-benar harus menjalani jalan yang hebat ini sendirian. Sebenarnya, itu tidak buruk. Ayahnya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin dia menjadi anak yang buruk? Dia bisa melakukannya. Haha." Wanita yang memakai rok polos itu melirik ke arah pria yang memakai kemeja putih, matanya penuh dengan kelembutan. King Zhu, melihat Tuan Ta tiba-tiba tidak menjawab. Ye Guan sedikit bingung, "Tuan Ta." Tidak ada respon. Ye Guan hendak melanjutkan bertanya ketika Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Jual darahmu." Mendengar apa yang dikatakan Guru Ta, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Ta berkata, "Ini adalah cara yang paling langsung, sederhana, dan tidak merepotkan." Garis keturunan, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Dia merasakan garis keturunannya. Ketiga garis keturunan itu masih ada, tetapi telah ditekan. Dengan kata lain, dia tidak dapat menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun, ini juga sesuai dengan harapannya. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba duduk di sebelahnya. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, "Kamu bisa membaca?" Ye Guan menarik kembali pikirannya, melirik gadis kecil itu, dan mengangguk, "Ya." Gadis kecil itu menunjuk ke sebuah paragraf dan bertanya, "Bagaimana kamu membaca paragraf ini?" Ye Guan melihat ke arah yang ditunjuk gadis kecil itu dan tersenyum. "Jangan terlalu keras saat mengkritik kesalahan seseorang, dan pastikan mereka dapat menanggungnya. Jangan terlalu sombong saat mengajari seseorang hal-hal baik, dan pastikan mereka dapat mengikutinya." Gadis kecil itu bertanya, "Apa maksudmu?" Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saat mengkritik dan mengkritik kekurangan atau perilaku buruk orang lain, jangan terlalu keras. Anda harus mempertimbangkan apakah orang yang dikritik dapat menanggungnya. Saat mengajar orang bagaimana berbuat baik, teorinya tidak boleh terlalu mendalam. Anda harus mengajar sesuai dengan orang yang diajari sehingga dia dapat melakukannya dan mempraktikkannya secara langsung."
Gadis kecil itu melirik Ye Guan dan berkata, "Kamu tahu banyak." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya belajar selama beberapa tahun sebelumnya." Gadis kecil itu mengangguk dan meneruskan membaca. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi ke akademi? Aku ingat akademi itu telah membuka kelas gratis untuk siswa miskin, kan?" Gadis kecil itu melirik Ye Guan dan berkata, "Kamu sangat naif." Ye Guan, Xiao Ta berkata, "Ada banyak masalah dengan akademi Anda." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah kau memberitahuku tentang hal itu?" Gadis kecil itu berkata dengan tenang, "Tidak ada yang perlu dikatakan." Ye Guan berkata, "Saya lebih penasaran." Gadis kecil itu menatap Ye Guan dan melihat bahwa dia tampak serius dan tidak tampak bercanda. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Apakah kamu tahu berapa banyak orang miskin di dunia ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti aspek ini. Gadis kecil itu menatap Ye Guan. "Aku tidak tahu ada berapa jumlahnya. Tetapi aku tahu bahwa kelas gratis yang ditawarkan oleh akademi, terutama kelas pelatihan seni bela diri gratis, setidaknya ada ratusan ribu orang yang bersaing untuk mendapatkannya setiap saat. Dan akademi hanya mengizinkan lebih dari 1.000 orang untuk masuk untuk menghadiri kelas setiap saat. Pada awalnya, setiap orang memiliki kesempatan karena diundi secara acak setiap hari. Tetapi kemudian, jika Anda ingin mendapatkan tempat, Anda harus membayar 10 kristal roh." Mendengar ini, Ye Guan tercengang dan bertanya dengan suara gemetar, "10 kristal roh? Satu roti berharga 3 koin perak, dan 1 kristal roh dapat ditukar dengan 1.000 koin perak." Gadis kecil itu mengangguk. Ya, Ye Guan menatap gadis kecil itu. Jadi, mereka yang bisa mengikuti kelas gratis tidak benar-benar miskin, kan? Gadis kecil itu mengangguk pelan. Tempat-tempat itu telah disediakan oleh beberapa keluarga dan sekte bangsawan. Mereka memandang rendah keluarga dan sekte bangsawan papan atas, seperti keluarga Ye dan sekte pedang. Tetapi ada banyak keluarga dan sekte bangsawan kecil di bawah sana. Murid dan anggota keluarga mereka mungkin tidak semuanya dapat memasuki Akademi Guangxuan. Saat ini, kelas pelatihan bela diri gratis ini sangat penting bagi mereka. Karena akademi menetapkan bahwa setiap tahun ada 30 siswa di kelas gratis yang dapat secara resmi bergabung dengan akademi. Lancang, Ye Guan tiba-tiba menjadi marah. Beraninya mereka bersikap begitu lancang. Meskipun Ye Guan telah kehilangan kultivasinya, auranya masih ada. Kemarahannya membuat wajah gadis kecil itu tiba-tiba berubah. Tanpa sadar dia melangkah mundur dan menatapnya dengan heran. Wajah Ye Guan tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa keuntungan yang dia usulkan di awal benar-benar akan digunakan oleh keluarga dan sekte bangsawan itu. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Alasan mereka berani melakukan ini tentu saja untuk keuntungan. Pikirkanlah, ada 1.000 tempat, dan setiap orang mendapat 10 kristal roh. Kali ini 10.000 kristal roh. Ini bukan akademi utama Akademi Guangxuan. 10.000 kristal roh, dan 10.000 kristal roh per hari. Ini cukup untuk membuat beberapa orang mengambil risiko." Wajah Ye Guan sangat muram. Xiao Ta berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku juga terkejut. Di sana benar-benar mengejutkan." Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan menatap gadis kecil di depannya. Mereka melakukan ini dengan sangat terang-terangan. Apakah tidak ada yang mengurusnya? Gadis kecil itu meliriknya. Mereka yang bisa mengatur tidak akan melakukannya. Karena mereka yang bisa mengatur tidak akan peduli dengan hal-hal kecil ini. Misalnya, dekan akademi, yang mereka pedulikan adalah apakah King Zhu dapat menghasilkan beberapa monster yang tak tertandingi.
dan kemudian mengalahkan negara bagian lain dalam kompetisi setiap 3 tahun, memenangkan ketenaran untuk Qingzhou, mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk Qingzhou, atau pergi ke akademi utama untuk berteman dengan orang-orang yang lebih kuat. Dan mereka yang tidak bisa mengatur, tidak berani mengatur, siapa yang akan melakukan sesuatu yang akan menyinggung banyak orang. Ye Guan terdiam. Gadis kecil itu tiba-tiba bertanya, "Mengapa keluargamu jatuh miskin?" Ye Guan menarik kembali pikirannya. "Aku tidak melakukannya dengan baik." Gadis kecil itu mengangguk, "Aku bisa melihatnya." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Bagaimana kamu tahu itu?" Gadis kecil itu berkata, "Sangat konyol dan naif." Ye Guan, Xiaota. Gadis kecil itu tiba-tiba menyimpan buku itu dan menyembunyikannya di bawah patung batu. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mencurinya." Gadis kecil itu mengangguk, tetapi tidak meletakkan buku itu. Sebaliknya, dia mengambil buku itu dan berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Perilaku gadis ini sungguh menyakitkan. Setelah gadis kecil itu pergi, Ye Guan duduk di tanah, bersandar di dinding batu, dan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, saya tiba-tiba merasa bahwa ayah saya seharusnya membiarkan saya pergi dengan lebih bebas pada awalnya." Xiaota bertanya, "Mengapa?" Ye Guan menertawakan dirinya sendiri. "Karena banyak ide-ideku sebelumnya memang naif. Sekarang aku mengerti tatapan mata bibiku ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku ingin mendirikan sebuah ordo. Bukannya dia tidak percaya padaku, tetapi dia melihat banyak masalah dalam sekejap, sementara aku tidak dapat melihat apapun pada saat itu, hanya sebuah gairah." Saat dia berbicara, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tegas. "Saya harus berterima kasih kepada Master Sekte Jing. Jika bukan karena dia, saya mungkin tidak akan pernah melihat masalah ini dalam hidup saya." Xiaota berkata, "Dia berkata jika kamu dapat menemukan cahaya bahkan saat kamu terjebak dalam kegelapan, dia akan mengenali kamu dan membantu kamu. Si kecil, kamu benar-benar harus bekerja keras kali ini." Ye Guan mengangguk, lalu berkata, "Tuan Ta, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah makan malam?" Xiaota, Ye Guan tersenyum dan berjalan keluar. Awalnya dia berencana untuk pergi ke Sekte Pedang. Tetapi sekarang, dia harus mengubah rencananya. Dia harus menghasilkan uang terlebih dahulu. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi sekarang, seharusnya tidak sulit untuk mencari pekerjaan. Memikirkan hal ini, Ye Guan berjalan keluar, dan segera dia tiba di kota utama Qingzhou. Setelah memikirkannya, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Paviliun Xiambao, karena Paviliun Xiambao punya banyak uang dan dia ingin melamar posisi manajer. Orang dengan jabatan tertinggi di Paviliun Xiambao adalah tetua paviliun luar. Di bawahnya adalah kepala manajer. Dan di bawah kepala manajer ada 12 manajer junior. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang statusnya saat ini, dan tujuannya adalah menjadi manajer junior. Setelah tiba di Paviliun Xiambao, ketika seorang manajer wanita mengetahui bahwa dia ingin melamar pekerjaan, dia bertanya, "Jabatan apa yang Anda lamar?" Ye Guan berkata, "Manajer." Manajer perempuan itu tertegun sejenak, "Manajer?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Manajer wanita itu menatap Ye Guan, "Apakah Anda punya resume?" Ye Guan sedikit bingung, "Resume apa?" Bos wanita itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya punya pengalaman kerja, dan saya pikir saya bisa menangani pekerjaan ini." Manajer wanita itu menatap Ye Guan dan berkata, "Pertama-tama,
Jika Anda ingin melamar posisi manajer, Anda harus mengirimkan resume kepada kami terlebih dahulu. Kemudian kami akan menyelidiki Anda untuk melihat apakah Anda cocok. Kemudian kami akan meminta Anda untuk datang untuk wawancara secara langsung. Terakhir, kami perlu meninjaunya sebelum kami dapat memutuskan apakah Anda cocok. Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa melamar posisi kecil sebagai manajer akan sangat merepotkan. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan bertanya, "Bagaimana saya harus mengirimkan resume saya?" Bos perempuan itu menggelengkan kepalanya, "Anda tidak harus memilih." Ye Guan bingung, kenapa? Manajer wanita itu menatapnya dengan tenang dan berkata, "Saya telah bekerja di sini selama 15 tahun. Baik dari segi kinerja maupun kemampuan, saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi seorang manajer. Namun, saya masih belum bisa menjadi seorang manajer. Tahukah Anda mengapa?" Ye Guan bingung, kenapa? Manajer wanita itu melirik Ye Guan dan berkata, "Saya tidak ingin berbicara dengan orang bodoh." Ye Guan, manajer wanita itu tiba-tiba bertanya, "Ada pekerjaan, apakah Anda ingin melakukannya?" Ye Guan bertanya, "Pekerjaan apa?" Wanita yang bertugas berkata, "Bersihkan toiletnya." Ye Guan, Xiao Ta, melihat ekspresi Ye Guan. Manajer wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untuk menjadi sombong, kamu harus memiliki kemampuan. Jika kamu sombong tanpa kemampuan, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri." Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata, "Yuya, kemarilah dan urus masalah ini." Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, wanita bernama Yuya melirik Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan keluar dari paviliun Xiambao, wajahnya muram seperti air. Dia tidak percaya pada kejahatan. Maka ia pun berjalan-jalan keliling kota lagi. Namun tak ada satupun yang mau mempekerjakannya, sebab ia bukan seorang petani, melainkan penduduk ilegal. Saat hari sudah gelap, Ye Guan berdiri di jalan dan berbisik, "Tuan Ta, sangat sulit mencari pekerjaan." Xiao Ta, ketika dia kembali ke kuil yang sudah bobrok itu, Ye Guan melihat gadis kecil itu. Gadis kecil itu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan duduk tidak jauh dari gadis kecil itu. Begitu dia duduk, perutnya mulai berbunyi. Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Dia telah mencari pekerjaan selama seharian dan belum makan. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba mengeluarkan roti kukus dan menyerahkannya kepadanya. Ye Guan berkata dengan suara berat, "Dicuri?" Gadis kecil itu mengangguk. Ye Guan terdiam. Gadis kecil itu meliriknya dan hendak mengambil kembali roti itu. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengambil roti itu dan berkata, "Aku hanya bertanya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi." Setelah mengatakan itu, dia mulai makan. Bab 1080. Orang tuaku meninggal lebih awal. Lezat, Ye Guan menggigit roti kukus itu dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa roti kukus itu begitu lezat. Dia segera menghabiskan roti kukusnya, dan saat itu gadis kecil itu menyerahkan roti kukus lainnya kepadanya. Setelah Ye Guan mengambil roti itu, dia berkata, "Terima kasih." Gadis kecil itu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Setelah menghabiskan roti itu, Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Pekerjaan seperti apa yang cocok untukku?" Gadis kecil itu berkata terus terang, "Kerjakan pekerjaan sambilan dan sapu lantai." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisakah kau mengenalkanku?" Gadis kecil itu melirik Ye Guan, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. "Sekarang,
dia telah menghadapi kenyataan. Sekarang jangan pikirkan sekte pedang, jangan pikirkan Akademi Guangxuan, jangan pikirkan ketertiban, yang perlu kamu pikirkan sekarang adalah tetap hidup. Tetap hidup dulu. Ye Guan tahu betul bahwa dia tidak bisa mengeluh tentang dirinya sendiri di sini. Dia telah menghadapi banyak masalah sekarang, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Yang harus dia ubah terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia bukan lagi dekan Akademi Guangxuan. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu membawa Ye Guan ke sebuah rumah besar. Ketika dia melihat rumah besar itu, Ye Guan tercengang. Hai Mansion, dia pernah ke sini saat datang ke Qingzhou untuk mengajukan pengaduan, dan kepala keluarga Ye saat itu telah memberinya 2 pedang. Gadis kecil itu berkata, keluarga Ye sedang mencari pekerjaan sambilan, gajinya 10 kristal roh sebulan. Ye Guan mengangguk. Oke, sambil berkata demikian, dia memandang gadis kecil itu. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Ye Guan tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Gadis kecil itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum tipis. Hati-hati, aku akan datang mencarimu saat waktunya tiba. Gadis kecil itu tidak berbicara. Ye Guan berkata, kita baru bersama selama 2 hari, dan aku masih belum tahu namamu. Gadis kecil itu tetap diam. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak bisakah aku memberitahumu? Gadis kecil itu meliriknya dan berkata, orang tuaku meninggal lebih awal, jadi aku belum punya nama. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ye Guan berdiri di sana dengan linglung. Setelah waktu yang lama, Ye Guan mendesah pelan, berbalik dan berjalan menuju Ye Mansion. Setelah mengetahui bahwa ia melamar pekerjaan, seorang pengurus rumah Ye membawanya ke kediamannya. Setelah serangkaian pemeriksaan fisik, ia diberi 1 set pakaian serbaguna, dan tugasnya adalah melakukan pekerjaan serbaguna. Rumah Ye sangat besar, bahkan lebih besar daripada saat dia pertama kali datang ke sini, dan jelas telah diperluas. Dia sebenarnya ingin kembali ke halaman tempat ayahnya dulu tinggal, tetapi rumah Ye memiliki banyak aturan, dan keluarga Ye dengan tegas melarang orang mendekati tempat itu, jadi dia harus menyerah. Saat pertama kali bekerja, dia sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, bahkan saat dia berada di Ye Mansion, dia masih seorang tuan muda dan belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu. Namun, ia cepat beradaptasi. Baginya, bertahan hidup adalah hal terpenting. Malam, Ye Guan duduk di tangga batu di depan kamar pembantu. Ia menatap langit berbintang, dan tiba-tiba tertawa. Xiaota bertanya, apa yang kamu tertawakan? Ye Guan tersenyum dan berkata, untuk pertama kalinya, hidup terasa nyata. Xiaota bertanya, benarkah? Ye Guan mengangguk, sebelumnya, aku bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung setiap hari. Setiap hari aku berlatih dan berlatih. Selalu ada musuh yang tak terhitung jumlahnya untuk dilawan. Aku seperti mesin. Pada titik ini, ia tertawa. Setelah bekerja hari ini, untuk pertama kalinya, saya merasa waktu terasa begitu panjang dan memuaskan. Perasaan ini luar biasa. Xiaota berkata, awalnya saya merasa sangat segar dan normal. Ye Guan tertawa. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Guan bangun pagi-pagi bersama sekelompok pelayan dari rumah Ye. Mulai bekerja, area yang dibersihkan Ye Guan hari ini adalah tempat latihan bela diri keluarga Ye. Tempat latihan bela diri keluarga Ye cukup besar dan dapat menampung puluhan ribu orang.
Tugas Ye Guan dan 6 pelayan hari ini adalah membersihkan seluruh tempat latihan saat anggota keluarga Ye memasuki tempat latihan untuk berlatih. Kurang dari 1 jam lagi sebelum anggota keluarga Ye memasuki arena bela diri untuk berlatih. Tidak ada yang berani bermalas-malasan karena konon ada orang penting yang akan datang. Saat matahari terbit, para pengikut keluarga Ye memasuki arena seni bela diri satu demi satu. Mereka semua sangat muda, baik pria maupun wanita, dan sebagian besar dari mereka adalah praktisi pedang. Ye Guan dan yang lainnya tidak pergi, tetapi tetap di samping, menunggu perintah kapan saja. Tak lama kemudian, ada ratusan anggota keluarga Ye di bidang seni bela diri. Kultivasi mereka tidak rendah, dengan yang terendah berada di alam kesengsaraan besar. Ratusan anggota keluarga Ye berdiri rapi di tengah arena seni bela diri, seolah menunggu sesuatu. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba terdengar dari langit. Saat berikutnya, cahaya pedang melesat melintasi langit dan akhirnya mendarat dengan mantap di lapangan seni bela diri. Cahaya pedang memudar, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Saat melihat orang itu datang, Ye Guan sedikit terkejut. Ini Ye Zuxin. Gadis ini telah menerimanya saat dia pertama kali datang ke keluarga Ye. Ye Zuxin mengenakan gaun panjang berwarna hijau. Dia memiliki fitur wajah yang halus dan tampak energi. Di tangannya, dia memegang pedang bersarung. Dibandingkan sebelumnya, dia tampak lebih dewasa sekarang. Dan sekarang dia telah mencapai negeri ajaib waktu. Melihat Ye Zuxin, para anggota keluarga Ye langsung bersemangat dan membungkuk hormat. Salam, pemimpin klan muda. Patriark muda, keluarga Ye sekarang memiliki 2 orang jenius super. Yang pertama adalah Ye Yu, Kaisar Pedang dari Sekte Pedang Akademi Guangxuan. Dia adalah pendukung terbesar keluarga Ye sekarang. Yang kedua adalah Ye Zuxin di depannya, yang sekarang menjadi perwakilan generasi muda keluarga Ye dan pendekar pedang nomor 1 generasi muda di Qingzhou. Ye Zuxin melirik anggota keluarga Ye di lapangan dan berkata, "Saya kembali ke klan karena 2 hal. Pertama, saya ingin mewakili Qingzhou dalam kompetisi Wanzhou. Kedua, selama saya di Qingzhou, saya akan pergi ke Sekte Pedang Qingzhou untuk berlatih dalam pengasingan. Sekte Pedang Qingzhou mengizinkan saya membawa 2 anggota keluarga bersama saya." Mendengar hal itu, beberapa anggota keluarga di lapangan tiba-tiba menjadi heboh. Sekte Pedang Qingzhou. Meskipun Sekte Pedang Qingzhou hanyalah cabang dari Sekte Pedang Kota Guangxuan, bagi banyak anak muda di seluruh alam semesta Guangxuan, tempat ini juga merupakan tempat suci di hati banyak praktisi pedang. Karena Sekte Pedang Kota Guangxuan terlalu jauh dari semua orang. Selain itu, jika Anda ingin bergabung dengan Sekte Pedang Kota Guangxuan, cara terbaik adalah melalui Sekte Pedang Cabang Qingzhou. Karena setiap tahun Sekte Pedang Cabang Qingzhou memiliki 1 kuota rekomendasi, dan seseorang dapat langsung masuk ke Sekte Pedang. Semua anggota keluarga Ye di lapangan sangat gembira, karena ini benar-benar kesempatan besar bagi mereka. Selain itu, jika mereka mengikuti Ye Zuxin, mereka pasti akan bisa mendapatkan bimbingan jika mereka mengikutinya. Semua anggota keluarga Ye menatap Ye Zuxin dengan penuh harap, berharap dia akan memilih mereka. Ye Zuxin melirik anggota keluarga Ye di lapangan, lalu berkata, "Demi keadilan, 2 orang terkuat akan mengikutiku ke Sekte Pedang Qingzhou." Mendengar kata-kata Ye Zuxin, ekspresi banyak anggota keluarga Ye yang hadir tiba-tiba membeku. Pada saat ini, seorang pria muda berpakaian putih dan seorang wanita berpakaian hijau berjalan keluar bersama. Magi Cheng, Ye Yun, kakak beradik, sekarang,
anggota muda terkuat di keluarga Ye, selain Ye Zuxin, adalah kedua saudara kandung ini. Kedua saudara kandung itu tampak sangat tenang, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan senyum di mata mereka. Sekte Pedang Qingzu, mereka tentu saja mengerti bahwa perjalanan ke Sekte Pedang Qingzu ini tidak sesederhana itu. Setiap tahun, setiap negara bagian besar akan memiliki bakat cadangan, dan tujuan dari bakat cadangan ini adalah untuk kompetisi Wanzhou yang diadakan setiap 3 tahun. Kompetisi Wanzhou adalah kompetisi yang sangat penting bagi setiap negara bagian, karena tidak hanya terkait dengan peringkat negara bagian, tetapi juga terkait dengan berbagai kepentingan, seperti alokasi sumber daya. Akademi Guangxuan akan memberikan sumber daya tertentu kepada setiap negara bagian setelah setiap kompetisi, dan jumlah sumber daya yang diberikan bergantung pada peringkat negara bagian Anda. Selain itu, semakin tinggi peringkat suatu negara, semakin terkenal pula negara tersebut, dan dapat menarik lebih banyak orang jenius dan monster untuk bergabung. Misalnya, jika Ye Zuxin memenangkan tempat pertama, ketenaran Sekte Pedang Qingzu akan segera menekan Sekte Pedang dari semua negara bagian lain, dan banyak pembudidaya pedang dari negara bagian lain juga akan datang ke Sekte Pedang Qingzu. Efek selebriti, tentu saja. Yang terpenting adalah negara yang berada di peringkat pertama juga akan memperoleh keberuntungan Jalan Agung, masing-masing 10 kali. Siapapun yang memperoleh keberuntungan Jalan Agung dijamin akan menjadi kaisar, dan dijamin akan memasuki kampus utama akademi. Apakah dekan akademi masing-masing negara bagian dapat melangkah lebih jauh dan memasuki kampus utama akademi juga bergantung pada kompetisi 10.000 negara bagian. Semakin baik peringkatnya, semakin besar peluang untuk memasuki kampus utama akademi. Bagi para dekan akademi di negara bagian teratas, kabinet luar akademi utama adalah tujuan hidup mereka. Kabinet luar, meskipun lingkaran kekuatan inti sejati alam semesta Guangxuan masih agak marginal, bagi mereka, mampu memasukinya setara dengan mengubah takdir mereka. Mengenai kabinet, mereka akan memikirkannya, tetapi hanya dalam mimpi mereka. Kompetisi Wanzhou merupakan batu loncatan yang sangat baik bagi para dekan ini. Dekan akademi yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi Wanzhou pasti akan dapat memasuki kabinet luar. Sedangkan untuk dekan negara bagian di bawah ini, seperti 5 besar, apakah mereka dapat masuk tergantung pada apakah koneksi mereka cukup kuat. Justru karena itulah para dekan di setiap negara bagian sangat mementingkan kompetisi 10.000 negara bagian dan bersedia untuk menumbuh kembangkan bakat-bakat di negara bagian mereka sendiri dengan segala cara. Ye Guan sedikit terkejut saat mendengar Ye Zuxin akan pergi ke Sekte Pedang Qingzu, karena dia tidak menyangka Ye Zuxin benar-benar akan mewakili Qingzu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Wanzhou. Mungkinkah Ye Zuxin belum benar-benar bergabung dengan Akademi Guangxuan? Karena peraturan tersebut, mereka yang bergabung dengan kantor pusat Akademi Guangxuan tidak dapat lagi berpartisipasi dalam kompetisi Wanzhou. Tentu saja, Ye Guan lebih penasaran dengan Nanzhu, siapa yang akan dikirim Nanzhu untuk berpartisipasi kali ini. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan mulai bekerja. Dia sekarang harus menabung sejumlah uang untuk perjalanan dan kemudian berangkat ke Sekte Pedang. Dia juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi Wanzhou ini. Karena saat ini adalah cara tercepat untuk sampai ke kantor pusat Akademi Guangxuan. Masih ada 3 bulan hingga kompetisi Wanzhou, waktu hampir habis. Di dalam aula utama, Ye Zuxin dan Ye Lin, kepala keluarga Ye, duduk di kursi pertama. Ye Zuxin tiba-tiba bertanya, "Ayah, apakah Anda tahu tentang penilaian Guangxuan Wei sebelumnya?" Ye Lin mengangguk. "Aku pernah mendengarnya,
Ye Zuxin menoleh ke arah Yelin. Keluarga Yeku pasti mendapat banyak perlakuan istimewa, kan? Yelin ragu-ragu lalu mengangguk. Keluarga Ye tidak hanya memiliki kaisar pedang Yeyu, tetapi juga memiliki hubungan dengan Ye Guan. Di seluruh alam semesta Guangxuan, keluarga Ye memiliki status yang sangat tinggi. Ye Zuxin berbisik, serahkan segalanya. Yelin tercengang. Ye Zuxin berkata dengan serius, serahkan semuanya. Mulai sekarang, jika anak-anak keluarga Yeku ingin bangkit, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk memperjuangkannya. Yelin berkata dengan suara yang dalam, Zuxin, ini. Ye Zuxin menggelengkan kepalanya, ayah, jangan ragu-ragu. Meskipun kita telah melepaskan beberapa kepentingan langsung kita, itu belum tentu merupakan hal yang buruk bagi keluarga Ye kita. Di akademi ini, kita dapat mengabaikan pikiran semua orang, tetapi kita harus peduli dengan pikiran dekan. Dari kejadian itu, dapat dilihat bahwa dekan sangat muak dengan perilaku keluarga dan sekte besar. Pada titik ini, ekspresi rumit melintas di matanya. Dapat dilihat bahwa dekan itu serius. Terlepas dari apakah dekan akan terus mengurus hal-hal ini di masa mendatang, kita tetap harus mengambil inisiatif untuk melepaskan kepentingan itu untuk berjaga-jaga. Melakukan hal itu adalah, pertama, untuk menghindari bencana di masa mendatang, dan kedua, untuk menjaga hubungan dupa antara keluarga Ye dan dekan. Yelin berkata dengan suara yang dalam, karena dekan ingin mengubah beberapa kekurangan di dalam akademi, mengapa keluarga Ye kita tidak keluar dan membantunya? Ye Zuxin menggelengkan kepalanya, tidak. Yelin bingung, kenapa? Ye Zuxin berkata dengan lembut, air di dalam akademi terlalu dalam. Apalagi keluarga Yeku. Bahkan jika keluarga Yeku dan keluarga An bergabung, mereka tidak dapat membuat gelombang apapun. Wajah Yelin sedikit berubah. Zuxin, pertarungan di antara mereka telah mencapai titik itu. Ye Zuxin tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Yelin. Ekspresinya lebih serius dari sebelumnya. Ayah, hati-hati dengan kata-katamu. Hati-hati dengan kata-katamu. Bersambung.